Mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita ikut Tuhan atau kita melayani Tuhan dengan motivasi yang tulus, yang lurus cinta Tuhan. Ataukah ada motivasi-motivasi yang bengkok untuk keuntungan diri saudara sendiri. Tidak boleh. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Matius 9 ayat 9b, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kalau kita melihat panggilan Yesus, saudara-saudara, ya, kepada Matius, kalau saudara perhatikan, situ tidak ada janji di situ sama sekali. Tidak ada jaminan dari pemanggilan Yesus terhadap Matius. Yesus hanya bilang, ikutlah aku. Memang beberapa penafsir mengatakan bahwa kalimat ikutlah aku atau dua kata ikutlah aku, ya itu hanya ringkasan dari apa yang Yesus sudah sampaikan. Tidak mungkin Yesus langsung ngomong ikutlah aku menurut beberapa penafsir. Mereka bilang pasti Yesus ada menyampaikan beberapa hal, baru Yesus bilang ikutlah aku. Tapi saudara-saudara perhatikan di sini bahwa panggilan Yesus kepada Matius ini sama sekali tidak ada janji atau jaminan apapun di situ. Yesus tidak mengatakan bahwa ikut aku kamu akan berhasil, ikut aku kamu akan sukses, ikut aku kamu akan kaya, ikutlah aku kamu akan dihormati, ikutlah aku kamu tidak akan pernah sakit. Yesus tidak mengatakan begitu saudara-saudara. Tapi meskipun Yesus tidak mengatakan seperti itu atau Yesus tidak memberi jaminan kepada Matius, Matius tetap ikut. Itu luar biasanya saudara-saudara. Artinya bahwa motivasi Matius ikut Yesus itu tulus. Motivasi Matius ikut Yesus itu benar-benar dia mau ikut Yesus. Bukan karena ada embel-embel lain. Seperti sekarang kan, saya mau ikut Tuhan supaya saya tambah kaya. Saya ikut Tuhan supaya saya tidak akan sakit lagi. Selama masih pakai daging kita pasti bisa sakit. Saya bilang tidak saudara. Tapi itulah pengajaran-pengajaran di luar sana. Selalu ada orang-orang yang tertentu yang mau ikut Tuhan tapi motivasinya salah. Nah kita harus ikut nih. Matius atau Lewi ini saudara. Motivasinya benar, saya mau ikut Tuhan. Yesus bilang ikutlah aku, cuma dua kata itu. Ya, dia ikut tanpa ada jaminan sekalipun. Tidak ada janji sedikit pun untuk dia. Kan kalau ada janji sedikit kan keren kalau kita baca. Itu tidak ada saudara-saudara. Tapi tetap dia ikut Yesus. Bandingkan dengan ke Yosua begitu toh. Yosua diminta untuk bawa bangsa Israel. Yosua 1 ayat yang kelima misalnya ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini kan ada janji, ya enaklah. Meskipun Yosua itu bukan orang gampangan. Meskipun dia tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi dia tetap melakukan bagiannya. Sisi aktifnya dia tidak matikan. Dia tetap melakukan. Tapi saudara-saudara ini ada janji. Tapi yang di sini saudara-saudara waktu dia ngomong kepada Matius atau Lewi. Itu tidak ada janji sama sekali. Dia hanya bilang ikutlah aku. Dia hanya ngomong begitu saudara-saudara. Tidak ada janji, tidak ada jaminan. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa Matius Pemuncukan ini bukan orang sembarangan saudara-saudara. Dia bukan seperti murid-murid yang lain yang nelayan saudara-saudara. Dia ada kerjaan bagus. Tapi dia tetap ikut. Ini motivasi dia sungguh luar biasa. Makanya ini hal yang menarik untuk kita perhatikan ya. Kita ikut Tuhan. Sekali lagi kita ikut Tuhan motivasi kita harus benar. Kita ikut Tuhan saudara karena kita cinta dia. Kita ikut dia saudara karena kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Kita cinta dia sungguh-sungguh saudara. Bukan karena supaya kaya supaya ini. Tidak ada begitu saudara. Makanya Budi Asali mengatakan begini. Matius ikut Yesus. Padahal dalam panggilan Yesus kepadanya tidak ada janji berkat apa-apa. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Tidak ada janji apa-apa, tapi tetap ikut Yesus. Karena memang saudara-saudara ya, ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Misalnya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu kan ajar begitu. Harus kaya, tidak boleh sakit. Tidak bisa, kita masih pakai daging, masih bisa sakit. Misalnya ya, Edwin Louis Cole, dia bilang begini. Tuhan menghendaki Anda menjadi makmur dalam kehidupan Anda. Apakah Anda sudah siap untuk hidup makmur? Apakah Anda butuh hidup makmur? Maka hendaklah Anda hidup makmur. Sedangkan kita tahu kehidupan kekristenan ini kan tidak selalu berjalan mulus. Amin. Tuhan bilang ikut saya pikul salib. Ikut saya kamu harus mengalami penderitaan. Karena percaya dan menderita itu satu paket penting dalam kehidupan orang percaya. Lalu bagaimana kita ikut ajaran ini saudara? Nah oleh karena itu saudara melalui bagian ini. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita ikut Tuhan atau kita melayani Tuhan dengan motivasi yang tulus, yang lurus cinta Tuhan. Ataukah ada motivasi-motivasi yang bengkok. Yang untuk saudara ambil untuk keuntungan diri saudara sendiri. Tidak boleh. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus
Kristus. Amin, saudara-saudara. Saya berharap kita belajar daripada Matius ini, saudara-saudara, atau Lewi ini, saudara-saudara. Waktu Tuhan panggil dia langsung ikut. Tidak ada penundaan di situ, sama sekali tidak ada. Bahkan waktu Yesus panggil tidak ada janji atau jaminan, dia tidak pusing soal itu. Dia punya motivasi benar, lurus. Dia mau ikut Tuhan. Meskipun saudara-saudara, dia harus tinggalkan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai, saudara-saudara. Dia harus tinggalkan itu. Tapi bagi dia, mengikut Yesus, melayani bersama-sama dengan Yesus jauh lebih penting dari pekerjaan itu. Ini tidak berarti Anda tinggalkan pekerjaan Anda, MPNS, polisi, tentara Anda tinggalkan. Jangan seperti itu juga. Ya, ini perkara-perkara khusus ya saudara-saudara. Anda tetap bekerja dan jadi berkat di sana kan tidak masalah. Selama saudara kerja jujur, tulus, cinta Tuhan, takut Tuhan. Kan nama Tuhan dipermuliakan di tempat kerja Anda. Tapi memang ada bagian-bagian khusus yang memang Tuhan mau pakai orang-orang tertentu.